bagaikan mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Jendri. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tidak terasa kita sudah 1 bulan tidak ketemu ya, terakhir di Sabtu ya. Baik Bu Yanti, kita sharing dan diskusi saja pada 3 jam ke depan dengan fokus pendampingan kali ini adalah refleksi diri lingkungan belajar dan refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, dan bagaimana merintis dan menentukan komunitas praktisi di sekolah. Dan yang terakhir adalah diskusi mengkomunikasikan visi dan perangkat sambutan. Sudah siap bahan-bahan yang dibutuhkan? Ya. Ini ada daftar hadir nanti Pak, kemudian ada rumusan visi. Ya. Nanti sudah saya lihat mengisi juga di jurnal sudah saya pelajari, sangat luar biasa. Baik, bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah kami lakukan selama 1 bulan? Tentunya proses pembelajaran itu sudah mengalami perubahan Pak ya, setelah mempelajari 3 modul dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan AHD, kemudian ya modul 1.2 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi. Untuk yang modul 1.1 ini tentang pembelajaran yang berpihak pada murid-murid. Jadi ketika saya melakukan perubahannya mempelajari modul yang awalnya saya hanya melakukan pembelajaran biasa saja Pak, dengan ceramah misalnya ya monoton lah, istilahnya monoton. Kemudian saya mencoba mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan di modul itu, yaitu dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, gitu. Karena itu sesuai dengan filosofinya KHD, bahwa kita itu kan menuntun agar kodrat anak itu tumbuh dan berkembang, gitu ya Pak ya. Nah, akhirnya saya memilih cara yang berbeda ketika memberikan layanan klasikal ke anak-anak di kelas. Yang awalnya hanya dengan ceramah-ceramah saja, saya mencoba menggunakan permainan speaking. Karena menurut KHD kan anak masih bermain gitu ya. Jadi saya menyisipkan itu sehingga suasananya itu lebih hidup dan anak-anak itu lebih senang gitu mengikuti layanan klasikalnya. Itu kemudian selain metode pembelajaran, saya juga merangsang anak untuk bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi saya buat kelompok-kelompok. Anak-anak jadi nanti berdiskusi bagaimana mereka mengerjakan suatu permasalahan. Nah, di sini juga pengenalan kritis anak juga sudah terangsang gitu Pak. Nah, kemudian brainstorming. Jadi anak-anak itu curah pendapat gitu. Nah, jadi dari situ ada perbedaan. Jadi dari yang hanya ceramah, kemudian diisi dengan kegiatan yang lebih melibatkan siswa. Jadi tidak hanya saya yang aktif, tapi lebih banyak kepada siswa yang aktif Pak. Itu yang penerapan di modul 1.1-nya. Kalau yang untuk penerapan 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, ya bagaimana saya waktu itu ikut terlibat di kayak komunitas gitu Pak ya, terus berkolaborasi dengan guru-guru. Misalnya dalam komunitas itu memecahkan kira-kira apa metode-metode yang cocok untuk siswa. Jadi ada diskusi dengan komunitas di sekolah. Baik, sangat banyak sekali pemajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti ya. Saya lihat memang di
Nah, sudah Biati menyampaikan hal tersebut. Baik, terkait refleksi di lingkungan belajar di sekolah Bu Yanti, bagaimana dengan kepala sekolah, apa tantangannya selama menjadi PGP, kemudian bagaimana untuk meminimalisir tantangan tersebut dan rencana terkait kedepannya sebenarnya mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksinya dan dukungan ya Pak yang diberikan kepala sekolah. Alhamdulillah saya mendapatkan kepala sekolah yang luar biasa sekali Pak dukungannya kepada kami para JGP gitu ya. Salah satu buktinya misalnya dengan kegiatan seperti ini kayak aksi nyata, kita perlu teman-teman sebagai pesertanya gitu ya, ketika harus sosialisasi itu kepala sekolah mendukung sekali Pak. Ketika saya minta izin gitu ya sangat mempersilahkan, dan guru-guru juga digerakkan untuk bisa mengikuti gitu Pak, untuk bisa ikut aktif dalam menghadiri aksi nyata yang saya lakukan. Jadi intinya dukungannya itu sangat positif dan beliau memang mengharap tidak hanya berhenti sampai di sini guru penggeraknya, tetapi ada lagi calon-calon guru penggerak lain yang bisa mengikuti. Kalau dari teman-teman ya alhamdulillah juga sama antusias juga, artinya mendukung sekali teman-teman Pak. Ketika kami ada juga saya sama JGP itu saling mendukung, kemudian meskipun yang bukan JGP juga mendukung kami gitu. Buktikan misalnya kami ada tugas yang harus diselesaikan, tetapi ketika kami berbenturan dengan tugas JGP-nya, mereka langsung handle gitu Pak. Jadi mau membantu. Ya, itu dukungan dari teman-teman dan juga kepala sekolah. Sedangkan tantangannya ya tentu ada tantangan dan mungkin ada kendala-kendala ketika kami mengikuti diklat guru penggerak ini. Salah satunya mungkin lebih banyak ke waktu Pak ya. Jadi bagaimana mengatur waktu untuk mengerjakan tugas, mengikuti diklat di KMS gitu. Dan tugas saya sebagai pendidik di sekolah gitu. Dan juga mungkin tugas saya sebagai seorang ibu gitu ya, sama dengan anak-anak saya di rumah. Jadi memang harus bisa mengatur waktu Pak. Jadi mana tugas yang harus diselesaikan duluan itu apa ya prioritas gitu Pak. Jadi harus bisa memanage waktu dengan baik. Bagaimana rencana ke depan terkait masih proses ini kan ya, masih butuh waktu sampai 35 bulan ke depan. Rencana ke depannya ya namanya ini masih proses Pak, saya tetap harus belajar terus, memperdalam apa yang akan dipelajari nanti, apa yang sudah saya peroleh, saya akan terapkan pada siswa gitu kan. Kemudian dan juga ini ke teman-teman Pak. Jadi misalnya saya mendapatkan bagaimana cara berbagi, jadi bagaimana pembelajaran yang menarik misalnya yang menyenangkan. Nah, saya bagikan pengalaman itu kepada teman-teman baik melalui video-video atau misalnya teman-teman diajak langsung memberikan refleksinya kepada saya. Di PMM saya biasanya mengunggah videonya di PMM gitu Pak, terus teman-teman saya minta untuk menonton. Ya, baik. Ternyata banyak sekali yang sudah disampaikan Yanti, sangat luar biasa. Jadi rencananya tindak lanjutnya diantaranya untuk memaksimalkan kerja Yanti, memaksimalkan juga potensi dengan belajar terus untuk yang kemudian berbagi dengan teman sejawat. Dan ini juga penting karena memang ada kewajiban untuk melaksanakan aksi nyata gitu ya, dan diunggah di PMM ya, sehingga ini juga menjadi selaku TGP lebih maksimal melaksanakan kegiatan. Oke, Bu Yanti, selanjutnya terkait ini Bu, pembelajaran di kelas, pastinya Bu Yanti sudah bisa merefleksikan perubahan ini terkait pembelajaran yang sudah pernah dilakukan dari 1.1, 1.2, bisa diceritakan. Ya, kalau pembelajaran di kelas tentu ada perubahannya ya Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang awalnya itu hanya monoton saja dengan ceramah, kemudian
kemudian setelah saya mempelajari modul itu, akhirnya saya ubah Pak metode pembelajarannya dengan sesuatu yang bervariasi metodenya. Kayak tadi misalnya dengan ice breaking gitu kan ya, itu menyenangkan sekali bagi anak-anak, ice breaking dan permainan. Kemudian dengan diskusi kelompok. Kenapa saya memilih untuk melakukan diskusi kelompok? Biar anak-anak itu bisa menggali perannya Pak. Jadi biar dia itu bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa saling memberikan pendapat. Kemudian berlatih juga bagaimana menerima pendapat dari temannya, mensinkronkan pendapat-pendapat itu menjadi keputusan kelompok gitu. Dan akhirnya nanti akan dipresentasikan. Kemudian saya juga melakukan ini refleksi ya dari siswa. Awalnya kan memang tidak ada refleksi, saya biasanya hanya mengajar saja gitu, tidak ada umpan balik misalnya refleksi dari anak-anak. Nah sekarang setelah saya mempelajari modul itu, ya saya meminta refleksinya dari anak-anak. Gimana cara mengajar ibu tadi? Misalnya saya buatkan formnya Pak, jadi anak-anak langsung mencetak gitu yang meluapkan, mewakili ya luapan hati anak-anak. Mana mereka apa senang apa atau bagaimana. Jadi dari refleksi anak-anak bisa jadi masukan ke saya untuk memperbaiki diri itu sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk yang modul 1.2-nya nilai dan perannya, di situ kan ada pembelajaran yang berpihak kepada murid kan ya. Jadi saya di situ juga menginginkan atau mempraktekkan kayak penayangan video gitu Pak ya. Jadi itu anak-anak nanti diminta untuk melihat videonya Pak, kemudian mengomentari kira-kira apa makna video itu. Jadi merangsang anak juga untuk bersikap kritis. Selain itu juga inovasi yang dilakukan seperti misalnya yang menggunakan IT ketika saya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BK. Misalnya ketika layanan konseling, awalnya hanya sekedar sharing biasa, tapi setelah saya mempelajari bahwa anak-anak sekarang itu lebih ke teknologi gitu ya. Jadi saya memutarkan mereka video. Misalnya ada siswa yang permasalahannya itu tentang merokok gitu Pak ya. Nah, jadi saya tampilkan ke anak-anak ini bahaya merokok, silakan kamu simak dulu. Nah dari situ anak-anaknya kan nanti mikir, oh ternyata bahaya seperti ini. Perumpamaan gitu loh Pak. Ada percobaan kayak botol gitu, terus ada rokoknya. Nah botol itu diumpamakan seperti badan kita, tapi ditutup tisu Pak. Jadi kalau sudah lama ditiup asapnya itu tisunya jadi berubah warna jadi kuning kecoklatan. Anak-anak akhirnya dianalogikan seperti itu. Berarti nanti paru-paru saya seperti itu ya Bu. Nah seperti itu. Jadi anak itu bisa mengalami, melihat, dan dia akhirnya bisa memutuskan apa yang akan dia ambil selanjutnya. Kemudian dengan ini juga misalnya kayak anak-anak itu menggunakan HP-nya untuk mengungkap apa gaya belajarnya. Nah, jadi sudah ada Google Form di situ. Jadi kita mengubah cara-cara yang tradisional gitu ya dengan sesuatu yang sudah melek teknologi. Jadi ternyata dari tayangan video yang memotivasi mereka bisa diilustrasi sebagai video tadi, ilustrasi sebagai tubuh kita, itu ternyata bisa memberikan pemikiran anak ya akhirnya berubah gitu ya. Daripada hanya sekedar ngomong gitu kan mereka dan itu tanpa kita langsung tidak boleh nah, itu ya dengan sendirinya ya Pak. Jadi secara menyadarkan anak lah istilahnya dengan mungkin di terkait modul gimana ada satu yang disampaikan tentang visi ya Pak ya. Ketiga visi ya, saya di situ ada prakarsa yang ingin saya lakukan. Prakarsa perubahannya itu ya itu tadi Pak, pembelajaran yang menyenangkan terutama di pembelajaran klasikal. Jadi ya pembelajaran layanan klasikal BK itu ketika masuk kelas itu namanya pembelajaran klasikal Pak, layanan klasikal. Jadi ya itu ketika saya awalnya itu hanya monoton saja, saya mencoba memasukkan permainan-permainan Pak, ice breaking. Jadi saya setiap kali pertemuan saya usahakan untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak bosan, tidak jenuh gitu. Iya. Jadi dengan menggunakan pada saat pelayanan klasikal menggunakan
speaking, permainan yang mengarah kepada Ya sesuai dengan materi. Misalnya ada materi tentang komunikasi efektif. Jadi saya ambil permainannya itu pesan berantai, Pak. Oh gitu. Nah, jadi anak-anak pesan berantai pada beberapa orang, nanti disuruh berbaris, saya berikan kalimat yang harus dibaca. Nanti disampaikan sampai ke yang belakang. Yang belakang itu bisa sama enggak kalimatnya dengan yang di depan. Dari situ nanti masuk ke materi bahwa dalam komunikasi pasti ada distorsi, ada gangguan-gangguan. Jadi anak lebih mudah memahami. Ya, ternyata banyak sekali yang bisa dieksploit digali pada pelayanan kooperasi kami ya. Semoga untuk selanjutnya bisa dikembangkan terus untuk pelayanan yang lebih berpihak pada anak ya, menggali permainan-permainan pelajaran-pelajaran yang sudah menerapkan filosofi KHB, kemudian bagaimana menerapkan diri kita di saat muda, kemudian yang budaya positif lebih. Satu titiknya apa? Visi ya, visi. Baik Bu Yanti, sudah banyak yang kita lihat di-sharekan tadi, sharingnya. Namun demikian, setiap kegiatan pembelajaran perubahan diri terkait modul 1.1, 1.2 dan 1.3 yang sudah baik itu silahkan dikembangkan, lebih diperkaya lagi. Namun demikian, pasti ada sesuatu yang masih belum dan perlu diperbaiki. Bisa diceritakan? Mungkin yang perlu diperbaiki atau lebih ditingkatkan lagi itu kayak melibatkan orang tua, Pak. Jadi kolaborasi kita, kerjasama kita dengan orang tua murid. Kita perlu mungkin mengadakan misalnya ada orang tua yang sudah sukses gitu ya, jadi itu bisa didatangkan sebagai narasumber Pak ke anak-anak. Jadi di situ juga memberikan informasi kepada anak-anak kira-kira seperti apa. Misalnya dia itu sebagai pengusaha gitu ya, pengusaha catering. Nah, gimana caranya biar dia sukses di usaha cateringnya itu. Jadi informasi-informasi seperti itu diberikan kepada anak-anak, dan itu juga kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan orang tua. Jadi melibatkan juga orang tua. Kemudian selain itu mungkin ada paguyuban orang tua ini perlu digalakkan. Jadi orang tua itu bisa sama-sama mendampingi anak dalam belajar, kemudian untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan potensinya. Jadi saya rasa itu perlu. Jadi saya juga perlu untuk terus melakukan kerjasama itu, karena sebelumnya yang dilakukan itu kan hanya siswa yang bermasalah yang saya panggil gitu ya. Nah, mungkin ini yang harus ditingkatkan lagi, bahwa tidak hanya siswa yang bermasalah, tetapi semua orang tua itu diundang untuk duduk bersama, kita bersama-sama bagaimana caranya agar anak ini bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik, berarti dari ketiga yang akan diperbaiki dalam waktu dekat yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan dan dilakukan gimana? Ya mungkin mendatangkan orang tua itu Pak, mendatangkan orang tua sebagai narasumber untuk akhirnya nanti bisa memberikan informasi ke anak-anak. Yes, bagus sekali Bu ya. Saya tunggu itu informasi ke depannya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ya, dan bisa menggugah anak untuk semakin semangat belajar, karena ternyata orang tua yang dalam tanda kutip pernah anaknya di sini itu sukses gitu ya. Oke, berikutnya terkait dengan tadi juga sempat disampaikan ya, komunitas praktisi ya. Bagaimana merintis dan membuka komunitas praktisi di lingkungan sekolah, apa pengalaman Ibu Yati yang sudah pernah alami, dan bagaimana tantangan pada saat membentuk komunitas praktis, apa saja dukungan dari Bapak Ibu, kemudian jika ada tantangannya, kira-kira rencana apa strategi untuk memimpin serta.
Kalau komunitas praktisi memang mulai dirintis itu tahun kemarin kayaknya Pak. Jadi masih belum lama. Memang kami merintis komunitas praktisi itu namanya komunitas Smart School Pak. Jadi ini di sini ada 3 kelompok besar yang terdiri dari beberapa rumpun pelajaran yang berbeda tetapi hampir sama gitu Pak. Jadi kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura itu jadi satu kelompok gitu. Jadi ada 3 kelompok dan peran saya di situ sebagai sekretaris. Jadi ada ketua, sekretaris dan juga bendahara dan anggota. Nah saya di situ perannya sebagai sekretaris dan kami memang sudah menyepakati setelah pembentukan kelompok itu ya, kami kemudian menyepakati jadwal kapan kita akan melakukan pertemuannya Pak. Jadi mengatur jadwalnya dengan kesepakatan tentunya. Dan kemudian disepakati bahwa yang kelompok 1 itu hari Selasa, kelompok 2 itu hari Rabu, dan selanjutnya kelompok 3-nya itu hari Kamisnya. Itu sudah kesepakatan karena memang berbenturan, ada yang masih MGMP gitu kan, jadi itu jam-jam yang kosongnya di hari-hari itu. Dan kita juga menyesuaikan jamnya gitu Pak. Karena mungkin itu memang termasuk tantangannya salah satunya, bagaimana cara agar mereka itu bisa berkumpul gitu Pak. Iya. Kan kesibukannya beda-beda, ada yang masih ngajar gitu ya. Akhirnya cara yang saya gunakan, kami hanya sepakat bahwa pertemuannya itu setelah selesai mengajar, jam 12 sampai nanti jam 2 kalau memang masih sampai jam 2. Jadi sambil menunggu absensi pulang kita sesuai jadwal melakukan pertemuan. Dan itu rasa banyak sekali manfaatnya Pak dalam komunitas seperti itu. Pada pertemuan pertama tadi sudah ya pembentukan kelompok. Kemudian pertemuan kedua itu masing-masing kelompok menyamakan ini saling berbagi tentang model RPL-nya Pak, modulnya gitu, modul ya. Jadi saling memberikan pendapat. Kemudian ini seperti ini, kalau yang di agama seperti ini bentuknya gitu. Nah, itu kolaborasinya menyamakan apa hasil kelompok. Nah itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga kemarin kita itu mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing guru. Saat pembelajaran. Iya, jadi mungkin ada guru yang mengalami permasalahan, ada guru juga yang mungkin sharing, saya di kelas itu seperti ini cara mengatasinya gitu Pak. Jadi ada masalah yang timbul, kemudian juga ada sharing bagaimana cara menjelaskannya. Gitu. Yes, luar biasa. Ternyata banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari diskusi Bu Yati terkait di Kumpa ini ya. Sudah terbentuk, kemudian menjadi sebagai sekretaris, kemudian tantangannya menghadapi bagaimana menyamakan jadwalnya dengan pengaturan jadwal. Kemudian ada topik yang sudah dikembangkan ya, ada berbagi mutu, kemudian belajar baik dan kemudian teknik pembelajaran bagaimana di kelas ya. Kemudian ada bagian harinya ya. Dalam 1 minggu itu sudah ada Senin, ada kelompok lain, ada Rabu, Selasa, Rabu, luar biasa. Semoga tetap semakin ditingkatkan ya ke depannya. Ini juga sebagai informasi juga bagi saya sangat luar biasa. Baik Bu Yanti, tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu untuk bersamai Bu Yanti di pertandingan minggu kali ini. Bisa diceritakan refleksi apa yang bisa Bu Yanti sampaikan mulai dari pertandingan, kemudian tadi ada diskusi di sini tentunya, kemudian apa hal-hal yang positif dan yang akan dikembangkan bagi saya untuk mendampingi Yanti ke depan yang lebih baik. Saya rasa ini sudah sangat luar biasa sekali Pak ya, apa yang kita bicarakan hari ini. Dengan adanya pendampingan ini Pak, saya jadi tahu juga ternyata saya sudah melakukan ini, kelebihan-kelebihannya. Kemudian saya juga paham apa yang perlu saya
tingkatkan. Mungkin Oke. selama ini masih tidak mengarah ke situ ya, tapi karena ada pendampingan dari Pak Hendri menanyakan apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan, akhirnya saya, oh iya, yang perlu itu ini. Jadi apa ya, ada semacam umpan balik juga ke saya, Iya, Pak. iya, iya. Untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menerapkan apa-apa yang sudah saya terima. Apa hal yang menarik pada pendampingan kali yang mungkin akan menjadi nilai bagi saya, menjadi nilai pendampingan berikutnya? Hal yang menarik ya, ini pendampingannya tidak terkesan kayak menggurui itu ya Pak, enggak. Jadi suasananya enak gitu, dan saya berharap untuk kedepannya juga seperti ini. Jadi tidak terkesan bahwa Pak Hendri sebagai atasan dan saya itu bawahannya dimintai pertanggungjawaban itu tidak seperti itu. Jadi ini mengalir saja padanya, seperti apa ya, kucing gitu ya Pak ya. Jadi Bapak membimbing saya agar saya itu mengungkapkan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang masih kurang agar bisa ditingkatkan. Luar biasa sekali ya. Tadi juga saya lihat pada saat diskusi juga Abiyati sudah bisa mengakomodir berbagai masukan di bagaimana menyusun sebuah visi sekolah ya, menyesuaikan dengan kegiatan dan program. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bu Yati bisa mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan mengkolaborasikan dengan guru pada saat diskusi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin bisa ditingkatkan ya untuk teknik coachingnya nanti semakin diperkaya ya. Oh ya, untuk di pendampingan nanti sebagai bekal, Yati jangan lupa untuk mendownload ya kuesioner umpan balik ya terkait prakarsa ya, terkait kuesioner tersebut sebagai umpan balik Bu Yati gimana, dari siapa saja, dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat 5, kemudian anak-anak atau murid itu 5 juga. Kemudian dari umpan balik tersebut nanti Bu Yati mengisi asesmen mandiri di LMS ya. Itu ada di 2.9a. Kemudian ada nanti refleksi Bu Yati terkait bagaimana umpan balik yang sudah didapat dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa, dan diselaraskan dengan visi Bu Yati dan asesmen Bu Yati lakukan. Itu ya. Itu nanti ya. Jadi itu semuanya nanti akan diminta kembali ya. Itu nanti Bu Yati yang mengunggah ke LMS ya. Kemudian kita itu nanti kita akan dipertanyakan kembali pada saat sebelum loka 3 yaitu di pendampingan ketiga. Jadi saat ini sebelum loka itu sudah kita mengadakan tersebut tentang pendampingan kepala sekolah, dari teman sejawat dan dari murid. Itu Mbak ya. Nah, jadi terima kasih sudah berbagi baik di sini. Mudah-mudahan terus berkembang ke depannya dan tetap sukses. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri. Sama-sama. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.